Istri, benar-benar istri ya, ikuti suami, tata rumah tangga, idaman, itu singkatan. Karena suaminya suami itu siap usaha apa saja untuk membahagiakan istrinya. Sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah. Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit saya ungkapkan ini. Saya ada di mana-mana, orang sering bilang gitu, Pak Karim ini ada di mana-mana. Setelah 32 tahun ditambah berjalan 45 tahun. Saya 32 tahun itu nyebutnya mulai duduk di Lukman 90 sampai dengan batas, katakanlah sebut batas uminya meninggal. Saya masa kosong itu 9 bulan 10 hari. Begitu lahir lagi pindah lokasi di Batu Raja, dan kemudian dengan cara pendekatan yang terbaik Ustadz Taufan minta ke Abah Sur supaya saya namanya dicantumkan di Al-Azhar. Tapi ini juga sedang berjalan gitu. Ini sedang berjalan. Sana udah berjalan 3 tahun, sudah bikin yayasan, ini sedang berjalan. Dan kemudian sempat kita lempahkan ke yayasan dan sekarang bikin yayasan. Nah, yang seperti itu kan kita harus cari indikasi tadi, variabelnya tepat atau enggak. Saya bisa, ya soal orang itu menilai terserah. Kadang-kadang kan gini, nanti orang kan tahu sendiri. Jujur Pak ya, kita adil, yang mengikat kita jadi akhirlah itu yang terpenting. Jangan karena yang lain, karena takwa, ketakwaan, dan kita menjadikan kita muttaqin. Termasuk madrasah ini salah satu contoh adalah pengikatnya apa? Ini muaranya, ujungnya itu siapa tahu Allah bisa lanjut, walaupun anaknya 6 tahun nanti udah tamat, sampai masih bisa lanjut. Karena muaranya ujungnya adalah umroh haji. Nah sebenarnya kalau madrasah ini dianggap baik karena punya cita-cita nanti semuanya akan bisa umroh dan haji, ayo. Yang enggak ya sudah. Soal kita ditakdirkan bakal haji dan umroh kapan itu nanti. Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bicara yang kedua sekarang. Itu tadi pengikatnya ya, tali pengikatnya, kata kuncinya adalah takwa. Sekarang saya bicara kedua. Orang yang bertakwa itu harus cerdas. Dan diantara salah satu kecerdasan adalah sekian banyak itu kan ada namanya skala prioritas. Akhirnya kan sampai kerucutkan pada 3 misalnya. Cukup 3. Misal saya berpikir 3. Saya tunjukkan saya berpikir 3. Sudah, sekarang skala prioritas. Kita fokuskan pada 3. Prioritas 1, bikin rumah sendiri. Prioritas kedua saya, bisa haji nggak ya, bisa haji nggak ya, bisa haji. Gitu. Prioritas ketiga, ngirimkan anak sekolah ini jangan sampai gagal. Maka kalau saya bilang skala prioritas tadi 3, wajar ya, punya cita-cita rumah tangga, pingin punya rumah sendiri. Karena sakinah mawaddah warahmah, menurut saya sakinah nggak bakal tentrem nih sampai ini masih dipelototi mertua. Orang bakal tentrem besok, kecuali mertuanya apian. Jadi sakinah itu penunjang utamanya adalah sakan. Sakan itu, maskan itu artinya rumah. Sehingga kamu bisa buat baiti jannati dengan polamu sendiri. Dan insya Allah istrimu akan ikuti suami, tata rumah tangga, idaman. Itu singkatan istri. Karena suaminya suami itu siap usaha apa saja untuk membahagiakan istrinya. Kamu siap jadi suami? Siap usaha apa saja untuk membahagiakan istri. Jungkir balik kayak apa, bismillah, yang penting bisa membahagiakan istri. Dan istri itu ikuti suami, tata rumah tangga, idaman kita. Rumah tangga idaman kita tinggal di mana? Apakah masih bisa ngentol sama wong tua itu sampai kapan dan seterusnya, kan gitu. Sakinah itu harus ada. Jadi skala prioritas kamu kalau umur di bawah 30 silakan rumah
pendidikan anak dan pendidikan diri kita sendiri kalau masih mampu, mau S2 dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah haji atau umroh. Kalau kamu fokuskan ke situ, insya Allah. Yang penting 3 ini udah fokus. 3 ini fokus. Nah, kalau kemudian sekarang nyata penghasilan kita cuma 3 juta atau 4 juta misalnya, penghasilan kita 4 juta, untuk makan sehari-hari 1 juta, yang lain 1 juta dilarikan untuk tabungan rumah, 1 juta lagi tabungan pendidikan tadi, 1 juta lagi tabungan haji. Sampai silakan hitung berapa saja rezeki yang sampean punya. Mana yang harus utamakan? Ternyata rumah sudah punya. Kalau mau diperbaiki dikit-dikit sudah. Ngawal anak, jangan sampai macet SPP ke sini. Udah, selebih dari situ. Untuk makan sehari-hari jangan mewah-mewah. Mau makan enak itu rahasianya cuma 1 ya. Tidak harus bagus menunya. Yang penting lapar. Seberapapun rezeki sampean itu, kalau kita mau bismillah. Untuk teori haji ini ya, 300.000 1 bulan, 1 juta kalau sudah 3 bulan. Pilih itu, nabung 300.000 1 bulan. Orang 2 berarti 600. Betul? Nah, kalau sudah kumpul 3 bulan, pertemuan di rumah siapa? Boleh itu pakai di sini. Tapi ketika sudah 3 bulan, usahakan genap 1 juta. Udah 1 juta. Kalau kamu bisa ngumpulkan 50 orang, berarti 3 bulan sekali ketemu akan muncul duit 50 juta. Betul enggak? Ya, 300 1 orang, ngumpul 50 orang. Tapi dalam 3 bulan, 300, 900 ya? Tanggung genepi 1 juta. Nah, 1 juta 1 orang kali 50 yang sepakat, entah guru, entah wali murid, entah siapapun, maka akan terkumpul tiap 3 bulan 50 juta. Nah, 50 juta ini masukkan rekening siapa? Hitung-hitung sebagai penghargaan. Dan ini tadi sebagai ajang tali ikat untuk silaturahmi. Nah, itu kalau haji modelnya begitu. Sampai kapan 50 orang itu akan selesai? Silakan sampai hitung sendiri. Kita hanya butuh 25 kali pertemuan, betul nggak? Karena sepasang. Tiap 3 bulan bisa ngambilkan porsi sepasang. 50 akhirnya kan tinggal butuh 25 kali bertemu kali 3 bulan. 25 kali 3, 70. 7 tahun semua selesai. Sulapan mau kan? Sulapan mau tidak itu? Tidak kan, nyata kan? Tapi itu obsesi atau tidak itu? Bukan obsesi, ini rintisan nyata. Real hasilnya. Hasilnya real. Tinggal masalahnya terketuk hati, kompak, bismillah. Judulnya ta'awanu alal birri wat taqwa. Silakan sampean pikir sisa rezeki per bulan bisa nggak 300 orang 2 600. Dan nanti kalau sudah ngumpul 3 bulan sepakat genepilah 1 juta. Nah, ini kalau 1 juta ini kali 50 orang sanggup ngumpul bareng, mengikat hati akhillah tapi mutakin dalam rangka berhaji, ya bismillah. Itu nanti selesai urusan ini bareng-bareng 50 orang itu setelah 7 tahun berjalan atau 6 tahun lebih sekian. Sekarang kita bicara umroh. Tadi itu saya ingin anak kita ini, Pak, kan sudah hafal hadis arba'in semua ya? Yang kelas tinggi, kelas 3. Ada yang masih nangkul. Misalnya di Putra ini tampilin, tak suruh baca hadis Jibril sama satu lagi hadis tentang Bunyal Islam ala khamsin, syahadatul, dan seterusnya. Itu kalau dibaca, saya ingin hanya memberikan gambaran ke jenengan. Ternyata 2 hadis itu berbeda. Haji itu nomor urut berapa? Betul kan? Ya.
Kalau tidak salah di Bunyal Islam ala khamsin, urutan terakhir malah puasa. Haji naik ke nomor 4. Skala prioritas haji yang katanya rukun Islam kelima, dan ternyata di hadis Bunyal Islam ala khamsin rukun Islam yang keempat. Dan memang kalau dibalikkan lagi dalam turun sejarahnya, sholat itu dititahkan, disyariatkan pada tahun kedua sebelum hijrah. Habis itu kena hijrah, ya kan? Isra Mi'raj, ninggalnya paman Nabi, ninggalnya istrinya, terus ada Isra Mi'raj, dapat kita sholat, kewajiban sholat dijalankan. Woi, tambah ndak keruan orang kafir. Nah, diizinkan hijrah. Begitu hijrah membenahi kota Madinah, baru ada kewajiban puasa tahun kedua hijrah. Baru kemudian disusul dengan kewajiban zakat. Kewajiban haji tahun keberapa? Ada yang nyebut tahun ke-6. Dan Nabi berusaha dari sejak tahun ke-6 itu sampai dengan meninggalnya hanya berhasil 1 kali. Sehingga kalau sekarang dibuat kesimpulan, seumur hidup orang itu kalau bisa seumur hidup berkewajiban 1 kali untuk haji. Nah, itulah yang namanya skala prioritas dalam berpikir. Tapi yang fokus nih, pingin haji, pingin umroh, pingin haji, pingin umroh, pingin haji. Kalau Allah sudah kita mintai, tugasmu hanya berdoa, Allah yang mengabulkan. Tugasmu adalah ikhtiar, Allah yang akan mencukupi. Insya Allah cukup. Nah, yang umroh ini yang kemudian Bapak Ibu akan jadi lebih semangat ketika dari Al-Quran itu memang harus ada rintisan nyata. Nah, mudah-mudahan paparan awal ini mampu memberikan pancingan pada jenengan semua. Nanti finishingnya atau barangkali actingnya itu tergantung, atau barangkali cara menindaklanjutinya, monggo saya siap untuk selalu memotivasi. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan apabila ada hal di sana sini yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanallah. Apa hukumnya dengan kita melaksanakan haji dengan cara arisan tadi? Itu aja yang ingin saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kita nih di Indonesia ini karena kreatif dan kita memberi nama, sehingga kemudian kita bingung sendiri mencari hukum untuk nama itu. Nah, kalau sekarang nama itu kita buang semua, kita buat nama baru. Yang kita dengungkan sekarang ini bukan arisan, bukan tabungan, bukan itu. Semangatnya adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita mau mengadakan apa? Mau mengadakan ta'awun, saling tolong menolong supaya bisa mendahulukan kawan untuk lebih cepat mengambil porsi dengan prioritas usia. Dengan semangat Umar bin Khattab itu miskin. Tapi ketika ada pembagian sesuatu itu suruh dulukan kawannya. Dan sebenarnya inti agama itu masuk di sini. Jadi kalau sampai sebutin arisan, nanti kita nyari dalilnya tentang arisan, dan arisan muncul tahunnya dalam rangka apa ini? Dalam rangka alal birri wa taqwa, untuk meraih porsi haji. Jadi jangan kasih nama, ada baiknya jangan kasih nama supaya nggak pusing sampai nyari hukumnya. Lalu iya, gak kasih saja semangatnya. Semangatnya apa sih kumpulan ini? Oh, semangatnya ta'awan, saling tolong menolong, menyatukan semangat yang sama. Ini ide, ini apa solusi atau barangkali trik untuk dalam rangka tadi semangat menuju Allah. Parallah ilallah.
Di hatiku Al-Quran, di lisanku Al-Quran, tiap hariku curahkan untuk membaca Al-Quran.